kita tunggu orang wakaf tanah. Alhamdulillah, nggak ada yang wakaf. Di beberapa tempat kalau kita selesai tablik akbar, belum selesai tablik akbar di Aceh, di Singkil, langsung berdiri ibu-ibu. Saya wakafkan tanah Pak Ustadz. Di Kalimantan Barat, saya mau wakafkan tanah 70 hektar. Syaratnya dengan Ustadz Abdul Somad. Datang saya ke Kalimantan Barat. Alhamdulillah di Kalimantan Selatan nggak ada yang wakaf tanah. Nggak tahu gimana ceritanya Ustadz Atta bermusyawarah dengan keluarga. Karena saya minta saya mesti tinggal di pondok, saya nggak mau tinggal di hotel. Akhirnya 2 tahun beberapa bulan yang lalu, videonya Pak Kiai masih ada nyimpan, kalau Bapak mau minta share ke beliau. Saya pun dibawalah ke sini. Ayo, saya sangka pondoknya udah siap. Ternyata acara pemotongan pohon karet. Dikasihlah saya parang. Sudah lama saya tausiah dari Sabang sampai Papua. Gunting pita sering. Tapi motong karet baru itulah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yakinkan sekali potong tembus Ustadz? Ya. Soalnya kalau enggak viralnya kemana-mana nanti. Somad letoy enggak bertenaga. Potong. Utus. Enggak tahu pohon. Ya di mana lokasi pohonnya itu Ustadz Atta? Gitu ya. Manusia dirusak dari dalam kandungan. Makanannya merusak. Makan nasi nggak mau. Kita dulu kecil wajib makan nasi. Udah ada mie pun wajib makan nasi. Zaman sekarang anak-anak nggak makan nasi. Makan apa? Mie instan, pengawet. Makan ikan asin, formalin. Lalat lebih selamat dari manusia. Kalau pergi ke pasar mau beli ikan asin, belilah ikan asin yang dikerubungi lalat. Itu berarti nggak ada formalin. Tapi kalau ikan asin nggak ada lalatnya, berarti sudah ada formalin. Lalat tahu kalau ini ada formalin, kita nggak tahu. Maka lebih awet lalat daripada kita. Ikan asinnya formalin, dagingnya disuntik, makanannya pengawet bahan kimia, minumannya pemanis buatan. Manusia rusak. Satu-satunya solusi lagi tinggal pondok pesantren. Pondok pesantren pun dirusak. Ada satu berita oknum gara-gara nila setitik rusak susu. Dulu Sebelanga, sekarang 1 kota. Hancur semuanya. Padahal yang melakukan itu 0,0 sekian persen. Tapi dirusak seluruh pondok pesantren. Beritanya diangkat terus oleh buzzer di Instagram, di TikTok. Supaya apa? Supaya angka mendaftar pesantren kurang. Saya baru dari Pulau Madura, dari Pulau Jawa. Apa berefek berita-berita di medsos ini Kiai? Berefek Ustadz, pendaftaran anak menurun. Ternyata tidak di Banjarbaru. Karena Ustadz Atta tadi mengatakan itu 62 itu karena dibatasi. Karena kurang kamar asrama. Kalau nggak dibatasi melimpah masuk. Ternyata berita itu nggak mempan bagi masyarakat Banjarbaru, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nggak mempan berita-berita medsos. Kenapa nggak mempan berita medsos bagi masyarakat Banjar? Ada 2 kemungkinan. Pertama, mereka nggak main medsos. Yang kedua, mereka makan ikan yang anti, ikan haruan. Itu ibu-ibu yang baru melahirkan, bagus habis operasi, karena itu anti kuman, anti bakteri, cepat penyembuhan. Rupanya itu bagus juga untuk pikiran. Buktinya apa? Pikiran masyarakat Kalimantan Selatan nggak rusak, pondok pesantren tetap ramai, dibangun. Saya kalau pergi ke Aceh yang ngurus jadwal alumni Al-Azhar. Saya percayakan kepada alumni Al-Azhar. Kenapa? Karena saya belajar di Al-Azhar. Ini Ustaz Somad ini fanatik Al-Azhar. Tidak. Saya tetap menghormati sahabat saya dari Ahqab, Buya Yahya dari Ahqab Yaman. Saya tetap menghormati sahabat saya dari Darul Mustafa, Habib Muhammad bin Anis dari Darul Mustafa Tarim Hadramaut. Saya tetap menghormati alumni Tunis, yayasan kita, guru kita, Al-Mukarram, doktor dari Tunisia, Zaitunah. Tapi kenapa Ustaz pakai Al-Azhar? Lah wong saya tamat dari Al-Azhar.
Ada ulama wali Allah namanya Syekh Saleh Al-Ja'fari. Nanti Bapak Ibu kalau sampai ke Kairo ada masjid dekat Al-Azhar namanya Masjid Syekh Saleh Al-Ja'fari. Kuburnya ada di samping. Insya Allah panjang umur kita akan umroh dan ziarah ke Masjid Syekh Saleh Al-Ja'fari. Ongkos tanggung masing-masing. Kata Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, Syekh Saleh Al-Ja'fari salah satu wali Allah yang mempunyai kasyaf dan karamat. Begitu ditulisnya dalam kitab biografi. Suatu ketika Syekh Saleh Al-Ja'fari lewat. Waktu itu Al-Azhar sedang ada renovasi. Jadi digali tanahnya, pasirnya numpuk. Kata Syekh Saleh Al-Ja'fari kepada tukang yang ada di situ, kamu jangan macam-macam dengan debu tanah Al-Azhar. Kenapa Syekh? Sajadat fiha awliyaullah. Karena debu-debu tanah-tanah di Al-Azhar ini bekas keningnya para wali-wali Allah yang bersujud di atasnya. Itulah alasan kenapa kami mengambil nama Al-Azhar. Nama pesantren ini adalah Nurul Azhar. Nur cahayanya. Cahaya Al-Azhar dari Kairo Mesir memancar sampai ke Banjarbaru, sampai ke Papua melalui stasiun transmisi yang ada di Nurul Azhar Kalimantan ini insya Allah. Amin. Lalu kenapa ujungnya ada Kalimantan? Untuk membedakan dengan Nurul Azhar Riau. Saya sedang berada di Nurul Azhar. Nurul Azhar mana? Nurul Azhar Kalimantan. Apa bedanya? Nurul Azhar Kalimantan pembangunannya lebih pesat. Sampai ada yang curiga jangan-jangan yang ikut membangun ini ada sekelompok jin. Mudah-mudahan semakin cepat pembangunan masjid, semakin cepat asrama putri yang ada di belakang insya Allah. Amin. Saya setiap ceramah kemana-mana yang mengurus saya alumni Azhar. Kalau saya pergi ke Sulawesi, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, itu yang mengurus alumni Al-Azhar namanya Ustadz Hasbi. Kalau saya pergi ke Pulau Kalimantan, yang mengurusnya Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, itu yang ngurus namanya Ustadz Haji Muhammad Hatta. Beliaulah yang sekarang memimpin bersama para alumni Azhar, alumni Tunisia, bersama para asatiz. Beliaulah komandonya. Kita doakan supaya Ustadz Hatta panjang umur, sehat badan. Saya angkatan 98, Ustadz Hatta angkatan 96. Jadi kalau nyuruh itu nggak berani, takut kualat. Beliau senior saya, kakak kelas saya. Jadi saya ngomong itu ya datar aja. Saya bilang gini, Ustadz Hatta, saya kalau bisa jangan tinggal di hotel. Kalau bisa. Kenapa? Karena saya di hotel ini nggak nyaman. Saya sudah pakai baju koko, udah pakai peci, udah pakai sorban. Ngelihat orang bajunya belum selesai dijahit. Ada kainnya kurang 2 meter. Jadi kalau bisa saya tinggal di pondok. Maksudnya, tolong buat pondok. Kalau gitu kita tunggu orang wakaf tanah. Alhamdulillah, nggak ada yang wakaf. Di beberapa tempat kalau kita selesai tablik akbar, belum selesai tablik akbar di Aceh, di Singkil, langsung berdiri ibu-ibu. Saya wakafkan tanah Pak Ustadz. Di Kalimantan Barat, saya mau wakafkan tanah 70 hektar. Syaratnya dengan Ustadz Abdul Somad. Datang saya ke Kalimantan Barat. Alhamdulillah di Kalimantan Selatan nggak ada yang wakaf tanah. Nggak tahu gimana ceritanya Ustadz Hatta bermusyawarah dengan keluarga. Karena saya minta saya mesti tinggal di pondok, saya nggak mau tinggal di hotel. Akhirnya 2 tahun beberapa bulan yang lalu, videonya Pak Kiai masih ada nyimpan, kalau Bapak mau minta share ke beliau. Saya pun dibawalah ke sini. Ayo, saya sangka pondoknya udah siap. Ternyata acara pemotongan pohon karet. Dikasihlah saya parang. Sudah lama saya tausiah dari Sabang sampai Papua. Gunting pita sering. Tapi motong karet baru itulah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yakinkan sekali potong tembus Ustadz. Ya. Soalnya kalau enggak viralnya kemana-mana nanti. Somad letoy enggak bertenaga. Potong. Utus.
Nggak tahu pohon, ya di mana lokasi pohonnya itu Ustaz Atta? Gitu ya. Kami tidak pernah tahu akan berdiri gedung yang besar. Allahu Akbar. Allah semua punya kuasa. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Tolong Ustaz Atta foto-fotonya itu disimpan supaya anak-anak ini tahu sejarahnya. Jangan mereka sangka pejam mata tiba-tiba muncul bangunan ini. Supaya mereka tahu bahwa perjuangan ini dari nol, dari semak, dari pohon-pohon kayu, pohon-pohon karet. Akhirnya kita tebang, hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Akhirnya sekarang saya memang betul-betul tinggal di pondok. Nyaman tidur tadi malam, sampai payah bangun. Saya tinggal di pondok, cita-cita sudah sampai. Ustaz Atta, kita selalu acara di hotel. Berapa kali kita acara di hotel, convention hall. Kalau bisa Ustaz Atta jangan di hotel lagi. Saya maunya langsung di pondok. Supaya masyarakat jamaah langsung ngelihat mana kelasnya. Jangan cuma gambar. Karena biasanya gambar dengan kenyataan beda. Makanya banyak sekarang orang nggak jadi nikah. Karena beda yang digambar. Waktu dilihat di Instagram, wow. Begitu ketemu, rupanya filter 3 lapis. Wajah Cina, tangan Afrika. Maka kalau melihat langsung, oh ini pintu gerbangnya. Itu kenapa dipagar? Itu di sana untuk santri putri. Ini untuk santri laki-laki. Ini kenapa begini? Yang di bawah untuk asrama, yang di atas untuk kelas. Saya sudah masuk melihat bagaimana kamarnya, bagaimana tempat tidurnya, bagaimana toiletnya. Toilet di luar supaya baunya tidak masuk ke dalam. Dibuka jendela banyak supaya sirkulasi udara bagus. Kenapa nggak pakai AC? PLN mahal guys. PLN-nya nggak masalah, kita yang nggak punya duit. Lalu kemudian bangunannya cantik dan indah. Maka semua saya yakin dan percaya semua jamaah yang datang kemari, waktu saya terakhir kemari ini cuman kayu. Nihatnya pun kita cemas. Sekarang melihat semua jamaah datang berdecak kagum seperti melihat kucing Anggora. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan yang berwakaf 2-3 sak semen, batu bata, batu kerikil, kosen, pintu, jendela. Kalau dia masih hidup dipanjangkan Allah umurnya. Dilimpahkan Allah rezeki berlimpah ganda. Kalau dia sudah meninggal dunia ditempatkan Allah di surga Jannatul Firdaus, tempat yang terbaik. Diampunkan segala silap salah dosa insya Allah. Itulah orang yang beruntung. Apa yang mau kami cari sama Ustaz Atta? Nggak ada. Kami tidak mencari apa-apa. Mau cari jabatan? Enggak. Jangan cari muka. Kita sudah punya muka. Muka apa lagi yang mau dicari? Jangan cari nama. Nama sudah ada. Nama beliau ada. Nama saya ada. Nama saya ada dalam Quran. Qul wallahu ahad, Allahus somad. Nama beliau ada. Al-hakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Nama jangan cari. Nama sudah ada. Wajah jangan cari muka. Muka sudah ada. Lalu yang mau kita cari ini apa ini? Yang mau kita cari hanya satu. Amal jariyah. Tapi Ustaz Atta tidak mau amal jariyah sendirian. Ustaz Atta mau mengajak kawan-kawan sahabat semua. Kira-kira Bapak Ibu mau nggak dapat amal jariah? Dibangun rumah besar, megah, mewah, lantai import batu dari Itali. Keramiknya luar biasa. Masuk kita ke toilet, bingung ceboknya gimana, nggak ada keran. Dipencet nggak ada keran. Sampai akhirnya taunya setelah keluar, sebelum cebok keluar duluan. Nanya tuan rumah, gimana kerannya? Ternyata ngidupkan kerannya, cuman bersin aja. Hidup. Tapi kalau kita meninggal dunia semuanya tinggal. Mobil mewah 5 miliar tinggal. Rumah 4 lantai tinggal. Pakaian 5 lemari tinggal. Tapi asrama kelas Nurul Azhar Kalimantan, anak-anak tidak pernah kosong dari menghafal Quran murojaah. Bangun jam 3, mandi bersih-bersih, jam 4 mulai menghafal Quran. Karena kepalanya masih kosong, belum panas, belum ada isi apa-apa. Jam 5, sholat subuh. Dari subuh ke sarapan, murojaah mengulang hafalan. Masuk kelas formal. Banyak orang nggak mau masukkan anak ke pondok karena nggak ada ijazah formal. Nurul Azhar Kalimantan, Ustaz Atta, jangan paket. Jangan sampai anak nggak ada ijazah.
Karena kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak nanti mau jadi polisi, tentara, mau jadi dokter spesialis, buatkan ijazahnya, terdaftar di sekolah. Sanawiyah aliyah. Kenapa sanawiyah? Ada pelajaran agama, tafsir, hadis, fikih, akidah. Ada juga pelajaran umum, fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Kenapa ijazah aliyah? Ijazah aliyah bisa masuk UI, bisa masuk ITB. Ijazah aliyah juga bisa ke Al-Azhar, Kairo, Mesir. Saya tidak paksa anak-anak ini mesti ke Mesir semua. Anak-anakku sekalian, Ustadz Somad dengan Ustadz Atta, walaupun kami tamat Mesir, kami tidak paksa kalian ke Mesir. Yang mau ke Mesir, dikirim Ustadz Atta. Yang nggak mau ke Mesir, terserah mau kuliah di mana. Karena kalau nggak mau ke Mesir, kita paksa juga ke Mesir, dia pulang bukan jadi ulama, jadi Fir'aun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu kalau saya ceramah, Ustadz ceramah jangan kuat-kuat, nanti napasnya putus. Ustadz ceramah jadwalnya jangan banyak-banyak, nanti Ustadz mati, pengganti Ustadz siapa? Hari ini saya dengan lantang berani berkata, kalau Abdul Somad mati, pengganti-penggantinya dari Nurul Azhar Kalimantan sudah siap. Gimana anak-anak santri Nurul Azhar? Sudah siap? Siap diusir dari Singapura? Insya Allah enggak. Ustadz Somad itu aja yang kena fitnah. Memang udah nasib dia gitu, gimana lagi. Makanya dibuatkan Ustadz Atta baju merah. Saya tanya, kenapa merah Ustadz Atta? Biar menyala katanya. Ya Ibu yang dimuliakan Allah. Gimana rasanya baju merah nih? Panas. Kalau Tuhan pergi ke Madinah jangan lupa bawa kipas. Apa rasanya baju merah? Rasanya panas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya sangat senang pagi hari ini? Kebahagiaan kami karena Allah, kebahagiaan kami karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahagianya kenapa? Semua keinginan saya diwujudkan Ustadz Atta. Itulah yang keinginan. Ingin supaya tidur di pondok, alhamdulillah. Ingin acara jangan lagi di hotel tapi di pondok, alhamdulillah. Ingin punya santri yang kami hormati, Kiai Haji Abdul Somad. Apa kata orang bisik? Mana Kiai? Dia kan nggak punya pondok. Sekarang kalau ditanya orang, belum orang nanya sudah saya jawab. Ustadz Somad, saya sudah punya pondok Nurul Azhar Kalimantan. Mau nanya kan? Mau nanya kan? Belum nanya udah saya jawab. Senang hati saya. Ketika saya datang kemari terakhir melihat asrama ini susah hati saya. Gimana lah selesai? Sekarang senang. Baru aja senang langsung disuruh peletakan batu pertama. Susah lagi sekarang. Kesusahan hati kita ini karena Allah, maka akan berbalas jannah insya Allah. Ustadz Somad, dulu Ustadz ingin tanah, sekarang tanah udah dapat, iya. Terus kemudian ingin rumah, rumah sudah ada, iya. Lalu kemudian ingin asrama sama kelas, sekarang sudah ada, iya. Terus sekarang ingin pula masjid supaya selesai. Masjid nanti kalau selesai gimana Pak Ustadz? Asrama belum selesai. Terus asrama yang putri nanti kalau selesai gimana Pak Ustadz? Depan masih ada tanah kosong. Terus sampai kapan ini Pak Ustadz? Sampai malaikat maut mencabut nyawa. Makanya nama yayasannya Hazma Hatta Zurtumul Maqabir. Saya mau tenang Pak Ustadz. Tenangnya nanti ketika kita di surga Jannatul Firdaus semua. Selama di dunia ini. Kalau kepala kita ini kita tidak ajak untuk memikirkan asrama, memikirkan masjid, memikirkan kelas, memikirkan rumah guru, memikirkan dapur, memikirkan gaji, memikirkan pembebasan tanah, maka kepala ini akan mikir yang lain. Yang sudah punya mobil satu ingin mobil dua, yang sudah punya rumah satu ingin rumah dua, yang sudah punya bini satu ingin. Saya tahu kalian takut. Maka kepala ini, yang ketawa santri kayak paham aja. Maka kepala ini mesti diajak memikirkan agama. Ibu-ibu, kalau tidak diajak kepalanya memikirkan 2-3 sak semen, memikirkan asrama, memikirkan kelas, memikirkan masjid, memikirkan rumah guru, memikirkan dapur, memikirkan pembebasan tanah. Kalau tidak diajak, nanti kepalanya akan memikirkan, oh tas itu yang dipakai artis mahal ya. Baju kulit itu, ini itu. Belum lagi oplas, operasi kresek.
memasukkan plastik ke wajah, dagu kresek, hidung kresek, pipi kresek, alis mata kresek, bulu mata plastik, ada orang bakar sampah, plastiknya layu. Maka Bapak Ibu semua paham. Nanti kalau tanah ini sudah habis semua Pak Ustadz, sudah sanggup menampung 1000 santri, apa selesai kita? Belum. Terus kita buat program apa lagi? Nurul Azhar Kalimantan 2. Sampai kapan Pak Ustadz? Tidak pernah berhenti sampai akhirnya kita tersenyum karena kita semuanya husnul khatimah. Ya Ustadz Somad kan Ustadz ceramah ke sana kemari, pahala Ustadz kan banyak. Saya nggak yakin pahala saya ini masih ada. Saya curiga pahala saya ini jangan-jangan sudah habis gara-gara riak, gara-gara sum'ah, gara-gara dipuji orang. Jangan-jangan ceramah saya ini udah habis pahalanya, dihabiskan oleh viewer, follower, dan subscriber. Saya masuk surga bukan karena pahala ceramah saya. Saya masuk surga karena doa mereka penghafal Quran yang ada di sana. Ketika, jangan tepuk tangan dulu, masih panjang nih sebentar. Ketika datang berita kabar Abdul Somad sudah meninggal dunia, mereka akan membacakan Yasin, menghatamkan Quran, mendoakan dari Nurul Azhar Kalimantan. Siap membacakan Ustadz Yasin? Siap menghatamkan Quran untuk Ustadz Somad? Siap mendoakan Ustadz Somad setiap malam Jumat? Saya sudah dapat. Kamu? Insya Allah Bapak Ibu semua, walaupun nggak disebutkannya nama, karena semen Bapak dijadikan lantai, semen Ibu dijadikan atap. Semen kok jadi atap? Mengalir. Tapi jangan gara-gara ini lalu ibu bapak yang nyumbang semen langsung dikawal. Semen saya kemana? Semen saya tolong yang jadi tempat tidur ya, jangan jadi WC. Mau jadi WC, mau jadi dapur, jadi toilet, jadi gaji guru, jadi bayar listrik, jadi bayar air, semuanya mengalir sebagai amal jariah insya Allah. Jangan cuman bapak ibu saja. Niatkan, ini 2-3 sak semen untuk almarhum ayah saya, almarhumah ibu saya. Ayahnya dapat, ibunya dapat. Anak-anak ibu, bapak ibu juga dapat aliran pahala. Saat menjumpai Nabi SAW, ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal. Afa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekah pahalanya sampai. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata saqyul ma, sedekah yang paling afdal adalah saqyul ma, memberikan air minum. Maksudnya sumur. Kita sekarang tidak gali sumur, sumur bor. Tapi jangan gara-gara ini semua besok nyumbang sumur bor. Ada yang sumur bor, ada yang WC toilet, ada yang rumah guru, ada yang asrama. Saya orangnya bukan tipe yang model maksa. Kamu berapa? Kamu berapa? Kamu berapa? Saya nggak sampai yatim gitu. Saya orangnya terserah. Ada yang langsung cash. Bapak ibu yang tak ada uang bisa kasih gelang, cincin, rantai, anting, gigi palsu. Puih. Yang mau transfer bisa, yang mau langsung ke Ustadz Atta bisa. Saya berharap setelah saya pulang semua pada nelpon Ustadz Atta. Assalamualaikum Ustadz Atta. Waalaikumsalam. Masjid berapa lagi? Berapa semen? Berapa batu bata? Asrama putri yang diletakkan Ustadz tadi batu pertama berapa lagi? Bapak mau bantu? Enggak, nanya aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Pergi berangkat, anak belum bangun, pulang anak sudah tidur. Pergi berangkat, istri belum bangun, pulang istri sudah tidur. Yang membukakan pintu pembantu. Akhirnya jatuh cinta sama? Enggak ada saya ngomong begitu. Saudara yang dimuliakan Allah, yang mau dicari hidup ini apa? Mudah-mudahan kita tidak salah arah dalam hidup. Target kita hidup adalah mencari ridho Allah, mendapatkan amal jariyah. Ustadz Hatta, Masya Allah, Tabarakallah, anaknya yang pertama dikirim ke Al-Azhar, Kairo, Mesir. Kata Ustadz Hatta, Ustadz Somad, tolong doakan anak saya. Untungnya sebelum mendoa saya nanya dulu. Nilai anaknya apa? Mumtaz. Nilai tertinggi di Al-Azhar Mumtaz. Saya nilai terendah.
Saya bilang, nggak jadilah doa. Masa saya doakan dia, nilai dia turun nanti. Jadi bapaknya baik, rupanya anak-anak. Anak pertama kirim ke Al-Azhar Kairo Mesir. Mudah-mudahan pulang nanti menyebarkan ilmunya untuk anak-anak kita. Anak yang kedua ngapal Quran di tempat Ustazah Fatimah dulu di Ponorogo Al-Muqaddasah. Kirim ke sana 3 tahun. Sekarang mau melanjutkan lagi. Kita doakan Rania panjang umur, sehat badan, jadi anak solihah. Anak yang ketiga belajar di pondok. Banyak orang punya pondok, dia sendiri nggak yakin dengan pondoknya. Tapi Ustaz Atta, Masya Allah, Tabarakallah, pelajaran buat saya. Anak saya mesti sekolah di pondok saya. Kalaupun dia belajar ke pondok lain, mengambil barokah, ngalap barokah, mandiri. Saya tanya, terus anak Ustaz Atta tinggal di pondok sendiri, berarti tidurnya di rumah? Tidak, dia tetap tidur bersama santri. Dia tetap dididik oleh para guru-guru. Ini semua pelajaran luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak kita juga sukses seperti anak-anak Ustaz Atta insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kita akan menghadap Allah. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari meninggal dunia. Ustadz Arifin Ilham meninggal dunia. Kiai Haji Zainuddin MZ meninggal dunia. Saya diundang acara haul Kiai Haji Zainuddin MZ. Datang saya ziarah ke makam beliau. Inilah masjid yang beliau dulu bangun Ustadz. Saya sholat di masjidnya, acara haul pengajian. Lama saya merenung. Ternyata kalau kita meninggal, yang tinggal hanya masjid. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Tapi kalau kita sempat bangun masjid, nggak bisa bangun semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Saya seumur-umur belum pernah lagi membuat atas nama saya. Tapi di Nurul Azhar Kalimantan, sebelum kemari tadi, tolong Ustadz tanda tangan prasasti. Saya tanda tangan. Setelah selesai baru saya lihat nama gedung As-Somad. Wow. Kalau saya mati, anak ibu, bapak ibu semua lewat, semua akan mengenang. Oh, gedung As-Somad. Untuk almarhum Abdul Somad. Al-Fatihah. Jangan bacakan dulu. Itulah yang mau kita harapkan. Hidup ini sementara. Jadi orang kaya sementara. Jadi pejabat sementara. Jadi orang hebat sementara. Yang kekal abadi nanti di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kalau dilihat dari wajah-wajahnya, ini masing-masing ini tabungannya paling sedikit ini 100 juta. Tapi dari bunyi aminnya seperti nggak yakin. Kalau bapak ibu punya tabungan 100 juta, kemudian dia ambil handphonenya, lalu QRIS, dia scan. Karena ada tulisannya itu, scan here. Bukan dipoto. Ada orang sampai sini difotonya pula. Dia scan. Habis scan lalu dia transfer ke nomor rekening atas nama yayasan. Bukan rekening pribadi Ustaz Atta. Nggak ada duit yang masuk ke rekening pribadi Ustaz Atta. Nama yayasan. Dan nama yayasan Ustaz Atta nggak bisa narik duit. Karena mesti ada 2 orang. Dan ada pengawas. Pengawas bukan keluarganya. Ini adalah ustadz-ustadz yang adil, jujur, dan amanah. Dan Ustadz Somad tidak boleh. Karena kalau Ustadz Somad nanti dia bisa kali kong sama Ustadz Atta. Lalu kemudian ketika di scan QRIS, ditransfer untuk apa? Tulis asrama atau masjid. Asrama, masjid. Begitu sudah ditransfer, meleleh air mata. Ibu haru. Kenapa? Salah ketik. Niatnya nolnya 5. Kalau nolnya 5, 100.000. Rupanya terpencet 6. 1 juta. Lihatlah bagaimana Allah mengatur skenario kehidupan. Yang terpencet 1 juta, terkirim ke Nurul Azhar Kalimantan 1 juta. Maka yang di tabungan tinggal 99 juta. Ninggal. Yang dibawa mati, yang 99 juta atau yang 1 juta? 1 juta. Yang 1 juta itulah yang dibawa mati yang mengalir sampai hari kiamat.
Yang 99 juta di bank diambil bapak untuk nggak boleh suuzon. Astagfirullahaladzim. Mereka ini termasuk anggota suami takut istri, Bu. Apalagi kalau ibu ngomong, awas nanti kalau kau kawin lagi, istrimu ku datangi jadi hantu. Laki-laki ini, Bu, tapi bukan yang di Kalimantan Selatan ya. Laki-laki ini saking takut sama istrinya, dia cerita pas pagi, dia cerita sama istrinya. Tadi malam abang mimpi. Mimpi apa? Mimpi kawin lagi. Apa kata istrinya? Tidur lagi, mimpi lagi, ceraikan dia. Sampai begitu, Bu. Begitulah. Akhirnya terpaksa dia mimpi lagi. Enggak ketemu lagi. Pas ditanya, sudah mimpi? Ngaku, sudah. Kalau ada laki-laki seperti ini, meninggal, itu enggak kena azab kubur. Pas mau diazab, kata malaikat, yang ini nggak usah diazab, karena udah terlalu azab di dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya mau cerita bahwa hidup ini sementara. Sementara surat akte notaris, sementara STNK BPKB, sementara nomor rekening. Uang yang ada, rekening BSI, rekening bank muamalat, rekening bank syariah, itu bukan di kantong kita. Ketika kita mati semuanya tinggal. Yang mengalir sebagai amal jariah, asrama, kelas, rumah guru. Sekarang rumah guru dijadikan sebagai musola karena belum ada musola putri. Tanah pembebasan. Ustaz Atta, ini kelihatannya kalau jadi asrama udah mentok. Iya. Itu pasti tanah kita yang ujung. Bukan. Tanah siapa? Tanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa harga tanah semeter Ustaz Atta? 100.000. Berarti kalau mau dikembangkan 1 hektar 1 M. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Saya ini ngaji sama Ustadz mau meringankan beban pikiran saya, Pak Ustadz. Malah ngaji sama Ustadz bertambah berat pikiran saya. Mikirkan asrama, mikirkan rumah guru, mikirkan pembebasan tanah. Kalau beratnya karena Allah, Allah yang akan meringankan beban yang lain, insya Allah. Tapi kalau beratnya karena yang lain, na'udzubillah. Banyak orang sekarang memikirkan berat. Yang dipikirkannya apa? Kerutan di wajahku makin terlihat. Terus gimana? Didempul. Dempulnya rontok. Apa yang kita pikirkan ini? Otak kita, kepala kita, pikiran kita, kalau tidak kita pakai memikirkan agama Allah, dia akan disibukkan dengan memikirkan yang lain. Kepala kita ini, kepala saya ini mesti memikirkan. Sekarang yang saya pikirkan, pesantren yang ada di Jambi, Ustadz Ican. Pesantren yang ada di Medan, Ustadz Iqbal. Pesantren yang ada di Sulawesi, Ustadz Hasbi. Pesantren yang ada di Kalimantan, yang ada di Nurul Azhar Riau, dengan yang ada Yayasan Hajah Rohana. Berpikir. Setiap malam berpikir. Kalau kepala ini tidak dipakai memikirkan agama Allah, dia akan memikirkan yang lain dan kita akan mati dalam pikiran itu. Apa yang sering kita pikirkan, itulah yang akan datang waktu kita sakratul maut. Insya Allah, kalau ibu memikirkan pesantren, memikirkan asrama, memikirkan masjid, matinya husnul khotimah insya Allah. Jangan sampai kita mau mati sakratul maut yang keluar dari mulut kita skincare. Jangan sampai yang kita pikirkan adalah gelang rantai anting. Ustadz Somad ini kayak perempuan nggak boleh aja. Boleh, bukan nggak boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Jangan gara-gara saya ngomong begini langsung tangannya masuk ke jilbab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini kayaknya Ustadz Somad ini ceramahnya nyindir. Saya Ustadz yang tidak pandai menyindir. Makanya kalau dengar ceramah Ustadz Somad itu kuncinya satu. Jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah yang tersinggung, galau. Insya Allah Bapak Ibu semuanya sehat-sehat walafiat. Pulang dari sini hilang stres, depresi. Diberikan Allah rezeki berlimpah supaya bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah. Diselamatkan Allah suaminya dari pelakor. Dari bunyi aminnya tingkat kecemasannya tinggi. Bapak-bapak juga diselamatkan, keluarganya diberikan anak-anak istrinya menjadi anak istri yang qurrata a'yun, sejuk dipandang mata insya Allah. Amin ya rabbal
Ustadz Somad ke Kalimantan Selatan setahun sekali. Sekali datang 4 hari. Hari Jumat datang, malam Sabtu, malam Ahad, nanti malam Senin, besok di Banjar, langsung pulang ke Pekanbaru. Panjang umur, sehat badan, kita ketemu di Nurul Azhar Kalimantan insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Datang pertama, pohon-pohon. Datang kedua, sudah ada rumah guru. Datang ketiga, sudah berdiri asrama tapi belum. Datang keempat, asrama sudah siap, masjid belum. Datang kelima, masjid siap, asrama putri belum. Datang keenam, asrama putri siap, muncul pembebasan yang baru. Sampai pada akhirnya kita semua beristirahat dalam keadaan mengucapkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap bisa bersilaturahim, bekerja sama. Nanti bulan Oktober ada acara Umroh Akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Nanti yang mengkoordinir untuk Kalimantan itu Ustadz Hatta. Daftar, kita akan berangkat ketemu di Makkah, di Madinah. Di Madinah kita akan tabligh akbar di Kebun Korma. Di Makkah kita tabligh akbar di Zamzam Tower. Lalu kemudian tawaf dan sa'i melaksanakan umrah. Sama berdoa kepada Allah. Menikmati hidup. Yang capek, yang lelah. Istirahatnya di kota suci. Yang belum bisa berangkat mudah-mudahan dibukakan Allah pintu rezeki. Lalu kemudian kita semua istiqomah dalam amal soleh insyaAllah. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin solehah. Untuk niat yang baik-baik ini semuanya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.